vendor ini nih dia nggak mau nih Pak ngerjain fitur simulasi kredit gimana nih Pak? Aduh siapa sih namanya? Bader kan ya. Saya tuh tadi pagi nonton story-nya siapa gitu ya. Beliau itu bilang semakin kita itu makin tua kan ya, kita itu belajar lebih bijak daripada cuma belajar lebih hebat ya. Ya, Maksudnya gini, kalau dulu mungkin betul. kita milih kondisi di mana yang penting kita dapat duit dulu kan ya, dapat result dulu, baru mikirin prosesnya, baru mikirin value-nya kan. Nah, kalau sekarang kita makin tua kan ya, yang pertama kita jaga kan adalah value dulu ya, nilai dulu apa yang perlu kita pegang, yang kita betul-betul jadi prinsip yang perlu untuk kita sama-sama jaga, baru kemudian ke strateginya, ke prosesnya, paling akhir itu buntutnya adalah result. Nah itu sih, ya gampangnya kayak dapat duit 100 juta, tapi dari project yang tadi ya, entah itu disuap atau itu riba atau whatever kan ya, itu kan satu pilihan, atau mungkin cuma jualan 50 juta atau mungkin 30 juta ya, dari satu buah solusi, mungkin nggak dari klien yang notable, tapi itu bisa ngebantu bisnisnya. Nah ini kan kadang-kadang kita punya pilihan-pilihan kayak begini nih, dan ujian itu nanti akan terus mengiringi sih selama kita punya satu buah value ya, karena kan Allah kan pasti akan menguji ya, cocoknya kita ini ngomongnya apa gitu kan. Lagi Badar nih, yang mungkin sedikit banyak orang udah pada kenal, kuat dengan nilai Islamnya, kuat dengan idealismenya, dan seterusnya. Ada satu buah pengalaman yang menarik tuh waktu kemarin kita ada kerjasama dengan sebuah perusahaan otomotif nasional ya, nggak usah sebut, tapi kayaknya bisa ketebak. Kita nggak tahu secara detail skopnya, cuma dibilang kita mau bikin semacam e-commerce mobil ya mas ya, di aplikasi atau di project kita. Oke siap, gitu ya. Awal kerjain nggak masalah, bikin fitur katalog, bikin fitur order, bikin fitur payment dan segala macamnya. Nah, kan tiba-tiba kita ada permintaan backlog bikin simulasi kredit. Udah mulai nih kan ya. Saya alhamdulillah udah mulai bisa nurture teman-teman PM kita, akun-akun kita itu untuk berani, nanti bos belakangan lah saya kalau misalkan perlu untuk turun ya. Coba ngomong baik-baik kepada klien kita, kalau memang di luar ini adalah tidak sesuai dengan value kita dan segala macamnya. Akhirnya benar tuh, kita sampaikan, mohon maaf Pak, kita insya Allah bisa ngerjain semua fitur-fitur yang ini, tapi untuk backlog ini, kita mohon maaf sekali Pak ya, kita nggak bisa mengerjakan, karena menurut keputusan manajemen tidak sesuai dengan value yang kita pegang selama ini di perusahaan. Nah ternyata yang menarik itu, yang malah banyak speak up itu mas, itu malah orang-orang yang pakai jilbab, yang muslim-muslim juga. Emang kenapa sih mas nggak mau jilbab ini? Bukannya bunga sama jin itu sama? Emang apa bedanya ini itu dan segala macamnya. Jadi yang paling kenceng itu malah teman-teman yang muslim sendiri gitu. Biasanya non muslim respect ya. Nah, betul. Jadi gitu biasanya. Karena waktu itu akhirnya pas kita ketemu sama direktur teknologinya si perusahaan otomotif itu tuh, pas beliau dapat laporan eskalasi dari timnya nih kan ya, Pak ini vendor ini nih dia nggak mau nih Pak ngerjain fitur simulasi kredit gimana nih Pak? Aduh siapa sih namanya? Bader kan ya. Ini jadi vendor sombong amat. Ya udah nggak apa-apa. Ini kita kerjain ini bagian buat tim kita aja ngerjain, sisanya buat Bader aja. Alhamdulillah kita diselamatin tuh.